Selamat pulang, Nyonya. Namaku Huaju, si Raja Gulir. Dulu aku gulir di kat, kini aku jadi ibu tiri pilih gulir keluarga cuma karena. Huajuan, 27 tahun. Juara ujian masuk universitas. Kepala insinyur grup GU saat ini. Pendapatan tahunan jutaan. Aku mau bicara bisnis denganmu. Jadi istriku, bantu aku urus keluargaku. Tuan Shen, Anda salah paham. Prinsip hidupku adalah mengandalkan. Gaji tahunan puluhan juta. Deal. Bonus tak terbatas. Semua biaya dihitung terpisah. Dan koneksi keluarga Shen. Selama 1 tahun. Perjanjian pranikah. Nona Hua, saya tegaskan sekali lagi. Meminta Anda jadi istri saya, bukan berarti meremehkan Anda. Sebaliknya, saya banget menghargai Anda. Sebagai pedagang mengutamakan keuntungan, saya bersedia kehidupan keluarga sepenuhnya Anda. Ini tidak mudah. Saya mengerti. Jika saya setiap hasilkan satu target, tak menghabiskan waktu, terbuang di rumah. Beberapa anak saya banget nakal. Mereka butuh bimbingan dan kehadiran orang tua. Tapi saya bukan ayah yang baik. Saya harap Anda bantu saya mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Hanya kehidupan. Hal lain tidak penting. Bahkan kalau mereka tak berguna, kekayaan saya cukup untuk menjamin mereka beberapa generasi. Tak pura-pura lagi. Terus, Tuan Shen, Anda masih kurang. Saya tahu Anda kekurangan seorang istri. Kapan kita ke kantor catatan sipil? Sekarang. Kerja sama menyenangkan. Maaf. Saya segera terbang ke luar negeri bisnis. Asisten Chen mengantar Anda pulang. Masalah apapun bisa, hubungi asisten Chen atau Pak Wang. 3 anak itu saya titipkan padamu. Saya pasti mengurus mereka dengan... Karena cepat tidaknya saja pensiun tergantung mereka. Anak-anak, Ibu Raja Gulir kalian datang. Nyonya, hati-hati. Pak Wang, siapa wanita ini? Kenapa masuk rumah kami sembarangan? Usir dia keluar. Hari pertama masuk, kejutan besar untuk... Ternyata jadi Nyonya Shen, tak akan membosankan. Nyonya, Anda tak apa-apa, bersihkan pecahannya segera. Pak Wang. Saya suruh usir wanita ini. Tuan muda, jangan tak sopan, ini ibu barumu. Omong kosong, ayah tak pernah bilang. Tuan muda, Tuan tadi udah menelepon dan bilang. Saya tidak dengar. Kalau telinga tak dipak... Bisa didonasikan ke butuh. Kamu. Secara sah dan benar, panggil mama. Tak mau panggil. Percaya tak kalawat. Telepon ayah sak, kamu harus segera keluar dari rumahku. Tuan muda. Telepon saja. Pikir aku tak berani? Maafkan aku. Nomor Anda 7 sedang tak aktif. Kenapa tak tersambung? Maafkan aku. Nomor Anda 7 sedang tak aktif. Apa kamu udah mengurakati? Kalau ayah tahu kamu jahat pada, nggak akan lepaskanmu. Nona kedua. Bodoh, berhenti menelepon. Ayah hari ini terbang ke luar negeri, di pesawat tak terima telepon. Kamu sengaja. Tuan juga tak bertanya. CK, membosankan. Berhenti. Kau laku apa? Selalu pakai baju begini ke sekolah? Tak ada gaya murid sama sekali. Ayahku saja tak bisa atur aku. Orang luar apalagi tak punya hak untuk mengatur, jangan ganggu aku. Yang penting terlalu jelek. Tahu apa soal estetika? Kuno. Ini gaya paling trendy. Baju-baju kamu penuh logo. Itu yang benar jelek. Cuma orang kaya mendadak yang pakai baju begitu. Nyonya, semua ini Tuan siapkan untuk Anda. Tuan bilang jika Anda tak suka, dia pilih lain. Ini selera fashion ayahmu. Kamu. Nyonya, apa saya salah bicara? Masa pemberontakan anak itu wajar? Apa saya membela dia? Ini yang kamu bilang fashion trendy? Jelek. Kamu. Kalau ini seleramu sendiri. Saya sangat menyesal. Selera estetik kamu memprihatinkan. Kalau ini selera temanmu. Kalau selera teman, kenapa? Berarti kamu bukan saja tak punya tapi juga bodoh dimanfaatkan orang. Kamu memakiku? Jangan kaget. Yang memaki kamu bukan cuma aku. Umurmu segini udah berdandan begitu dewasa. Bukan guru tak suka. Teman-teman di belakang pas tak sedikit yang mengejekmukmu. Kakakmu kok tahu? Terlambat dan bolos sudahlah. Pakai baju begini masih pantas jadi murid karena kamu. Nilai kelas selalu paling bawah. Kalau bukan karena Tuan Shen, sumbangkan beberapa gedung ke sekolah. Kamu udah disuruh keluar. Udah selesai? Boleh saya... Shen Ai, kenapa kamu jadi begini?
Lihat apa? Sekelompok orang kampungan. Itu karena kalian tak paham aku. Teman-temanmu itu, mereka paham kamu, lepaskan tanganmu. Makanya aku bilang kamu. Mereka menghitung untung begitu keras. Bukan cuma bikin orang meremehkanmu. Tapi bikin kamu merasa mereka. Teman sejatimu, kan? Ini kebebasan berpakaianku, tak bisa atur. Ya kebebasan berpakaian artinya pakai sedikit. Kalau besok mau pakai baju renang, aku bisa bantu pilih warna. Bagaimana yang ini? Atau yang ini? Cukup, aku tak butuh kamu. Uang ayahku jadi rela jadi ibu tiri. Bukan berarti aku harus terima aturanmu. Kedepannya tanpa izin. Tak boleh masuk kamarku. Maaf. Adik-adik agak manja. Tapi itu wajar manusiawi. Tidak tahu harus panggil apa. Bibi Hua? Ibu tiri, ibu sambung. Panggil mama. Nanti juga terbiasa. Anak sulung, lingkaran hitammu cukup tebal. Sepertinya terlalu capek belajar. Begitu peduli pada saya. Pasti juga senang mengurus kami. Tidak tahu besok kami bisa. Sarapan buatan tangan Anda. Anak SMA masih ada. Waktu sarapan di rumah? Saya cuma mau makan yang Anda buat sendiri. Baik, besok bangun lebih awal. Oh, hampir lupa. Kamu anak SMA, bangun 5 menit lebih awal saja. Sampai ketemu besok pagi, anak. Aih, beginilah hidup orang kaya. Halo. Hua Juan. Kenapa kamu mengundurkan diri? Perusahaanku tanpa kamu sama saja. Dengan bangkrut. Aku udah menikah. Kamu menikah? Apa kau katakan? Aku udah menikah. Gaji tahunan puluhan. Gila, Hua Juan, kamu gila? Kariermu sukses. Kenapa malah menikah? Siapa brengsek yang lempar uang padamu? Orangnya kamu kenal. Siapa? Sebutkan. Cari dia tagih perhitungan. Shen Ye. 321. Shen Ye keluarga Shen tingkat atas. Tuan Shen memang kaya. Tapi umurnya cukup jadi ayahmu. Hua Juan, kamu punya kemampuan, wajah, masih muda. Tidak menikah pun bisa dapat banyak uang. Uang cuma kelebihan paling sepele dari Shen Ye. Yang aku mau adalah sumber daya di balik Shen. Itu yang tak bisa dibeli uang. Hak cium. Aneh, siapa yang membicarakan aku? Tak tahu bagaimana keadaan rumah. Beberapa anak itu bukan mudah ditangani. Wangi sekali, ganti koki baru. Kenapa kamu ada di sini? Semua ini kamu yang siapkan? Kamu bisa masak? Jangan sungkan, makan saja. Kamu tidak mau racuni kami kan? Rasanya biasa saja. Pilih-pilih makanan, pantesan tak tinggi. Aku 180 cm. Kurang 1 cm. 179. Saya udah lihat laporan kesehatanmu. Aku sudah kenyang. Makan sedikit. Pantesan tak sampai 100. Tunggu, masuk cari Pak Wang ambil 1 botol. Tidak, bawa 1 kotak susu. Baik, tuanmu. Cuma 1 cm kan? Aku tunjukkan nanti tumbuh. Enak? Aku lapar. Bukan karena masakanmu enak. Gawat, mau terlambat. Nona, kamu ini kenapa? Kamu salah minum obat? Aku tahu begini jelek. Tunggu sebentar. Kamu puas? Aku benar bodoh. Kenapa percaya kata-katamu? Siapa bilang kamu jelek? Jelas sangat cantik. Benarkah? Jangan bohong. Kalau tak, aku buat. Tentu saja benar. Nona 2, kamu benar-benar cantik begini. Memang lebih enak dipandang dari sebelumnya. Itu karena aku memang cantik. Rumah ini sudah lama. Tidak sehangat ini.
Udah selesai pergi sekolah. Kamu tak pergi sekolah? Ngapain duduk di kursi? Siapa bilang aku tak pergi? Ambilkan aku beberapa kotak makan. Masukkan sisanya. Aku bawa ke sekolah. Tuan muda, sekolah menyediakan makan. Bawa ini pun kamu tidak akan habis. Disuruh bawa ya bawa. Aku bagi ke teman-teman, tak boleh. Cuma tak mau buang-buang. Bawa saja, bilang ke teman ini buatan mama. Kamu? Aku tidak mau bilang. 3 anak nakal udah pergi sekolah. Seharian tak dengar suara. Kenapa terasa ada yang kurang? Kamu yang bikin aku malu di depan semua orang. Kenapa kau mengamuk? Mereka semua tahu kamu ibu tiriku. Ibu kandungku tak mau aku baru punya ibu tiri. Kamu puas sekarang? Kenapa kamu di rumahku? Pergi sana. Aku tidak mau kamu. Ah. Tuan muda, biarkan dia pecahkan. Catat kerugian dari yang dipecahkan. Kalian masuk kamarnya, semua barangnya dan bawa turun. Baik. Kamu mau apa? Kamu kan suka pecahkan barang? Pergi keluar, pecahkan sepuas. Ini rumahku. Kamu berhak apa mengusirku? Karena aku sekarang ibu kamu, tuan rumah perempuan di sini. Kamu pecahkan barang, buang banyak uang. Tak perlu kamu bayar, udah cukup baik hati. Sekarang saya mau kamu keluar dari keluarga Shen. Pak Wang, antar dia pergi. Mulai sekarang tak perlu. Baik. Lepaskan aku, kamu perempuan gila. Aku anak kandung ayah. Harus pergi itu kamu. Ayah, aku mau ayah. Lepaskan aku cepat. Pak Wang, sini tahan dia. Ah. Kau laku apa? Pasti bilang ke ayah. Kamu menyiksa kami. Tidak perlu kamu halangi aku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku tak mengutak-atik up. Itu ayah sedang sibuk. Kamu berani usir Xiao Nuo? Pasti tak ampuni kamu. Kata-kata itu udah bosan. Coba lihat apakah aku. Pak Wang, asisten Chen. Lakukan. Benar mau begini? Tuan Shen pasti tahu gaya kerjaku. Lagi pula ini mengurus anak-anakmu. Tak tahu Tuan Shen perlu atau tak saya perlu lebih lembut. Tidak perlu, selama tidak mengancam nyawa. Semuanya terserah kamu. Tuan Chen, asisten Chen kerja sama semua pekerjaan Anda. Selama saya tak ada. Semuanya ikuti perintah Nyonya. Baik. Ikuti perintah Nyonya. Tuan muda, jangan campur. Ikuti Nyonya saja. Jangan halangi aku. Ah. Kakak, tolong aku. Aku tidak mau diusir. CEO, kamu dapat dewa pembunuh dari mana? Hari kedua udah mau usir tuan muda rumah. Keluar keluarga Shen. Mau pecahkan berapa banyak barang terserah. Tuan muda, maaf ya. Antar dia pergi. Benar. Maaf, aku salah. Jangan usir aku. Maaf. Salah di mana? Aku tak boleh pecahkan barang sembarangan. Tahu salah sudah, turun. Aku tidak berani lagi. Jangan usir aku. Tak mengusirmu. Memang masih kecil. Ditakut-takuti langsung lemas. Nanti pelan-pelan dibimbing. Umur segini mudah berubah. Perempuan ini banyak strategi. Pukul dulu baru kasih gula. Langsung menjinakkan paling Shen Wo jadi penurut. Tak biarkan dia berhasil begitu mudah. Jangan usir aku. Tidak mengusirmu. Tadi cuma bohong. Saat aku mau mengusirmu, kamu senang? Tidak senang. Lalu menurutmu saat kamu mengusir aku senang? Tidak. Tahu kamu punya marah mau diluap, tapi pecahkan barang dan memaki itu salah. Itu yang dilakukan anak nakal. Jadi anak yang tak disukai semua orang, atau anak baik disukai semua orang? Anak baik. Aku mau ada yang suka aku. Maaf, aku tahu salah. Tahu salah dan berubah itu anak baik. Aku memaafkanmu. Takut kamu jahat padaku. Mereka bilang ibu tiri itu jahat. Kakak-kakak juga bilang begitu. Ada jahat padamu, lindungi diri sendiri itu benar. Tapi tak cara salah. Bilang ke papa mama. Biar mereka urus. Ayah sibuk. Mama tinggal sama paman lain. Tidak ada waktu kunjungi kami. Ibu tiri juga mama. Bisa cerita ke aku. Boleh aku panggil mama? Aku selalu menunggu. Mama. Mama.
MA, bisa ceritakan dongeng sebelum tidur? Papa mama teman-teman selalu ceritakan dongeng. Aku tak pernah dengar. Baik. Kamu perempuan menyebab. Bilang kamu kasih saran sembarangan. Ah Huang bilang aku jelek pakai begini. Xiao Mei dan lain juga mengejekku. Mulai sekarang aku tak percaya kamu lagi.